videonya ada di sini. Kemudian pengasuh tahfiz insyaallah alhamdulillah di Rumah Quran Al-Ummah di Langansari. Ada yang dari Langansari di sini? Angkat tangannya coba, Langansari. Seginian? Ada lagi enggak Langansari? Oh, kita ini sewilayah ini. Sewilayah Langansari. Kalau yang di Langansari insyaallah sering ketemu dengan saya. Ya, terima kasih. Rumah Quran Al-Ummah di Langansari. Kemudian tahfiz Smart Bimbel juga itu di Langkap. Ada yang dari Langkap? Bojong Kantong, Langkap, Bojong Kantong dan sekitarnya ada. Nah, nanti bisa juga ketemu di Langkap di tahfiz Smart Bimbelnya. Kemudian juga alhamdulillah juga diberikan kesempatan untuk ngisi ketemu kajian sharing dengan teman-teman terutama anak-anak mudanya. Kemudian pendidikan ini SDN 1 Pataruman. Ada yang alumni SDN 1 Pataruman? Masya Allah ada satu, alhamdulillah satu alma mater. SMPN 1 Banjar ada? Nah, ini alumni SMP 1 Banjar. Jangan tanya tahun berapa ya, jangan tanya tahun berapa. Berarti kita alma mater. Yang ketiga SMKN 1 Banjar ada? Enggak tanya. Seginian Kang? Oh, enggak satunya. Ya, akan terakhir ada yang SMK 1 Banjar? Enggak ada? Oh ya. Ya, terima kasih. Kemudian ini di STEMIK Tasikmalaya. Pengalaman alhamdulillah nih PPI angkatan 2004. Diketahuan kan gitu ya. Jadi kalau ketemu di sini bukan dengan orang lain, bukan orang tapi pernah merasakan sebagaimana yang adik-adik semua merasakan. Akang teh rasakan. Alhamdulillah 2004 berarti angkatan kedua Kota Banjar. Karena Kota Banjar kan tahun 2003. Nah, jadi paling tua angkatan PP itu 2003. Kalau yang sekarang itu yang jadi pengurus itu berarti Kang Nandang ya. Kang Nandang, Kang Mahmud itu 2003. Nah, saya itu 2004-nya, 1 tahun berikutnya. Jadi udah kelihatan tuanya kan ya, berapa tahun itu ya. Tapi kalau pakai baju PDL anak sekolah kayaknya masih pantas gitu. Nyocok-cocokin. Kemudian koordinator Smart with Islam Priangan Timur, koordinator teman surga Priangan Timur. Nah itu sebagian. Alhamdulillah ini satu buku yang telah luncur yang penuh kontroversi, satu karya yang kemudian pernah saya buat dan dikontroversi oleh teman-teman perempuan ini. PHP. PHP itu bukan pemberi harapan palsu tapi perawan hampir punah, bayangin coba. Kenapa bisa juri itu? Nah, nanti kapan-kapan. Kemudian ini yang sedang buku berikutnya sedang on the way. Ini modus cinta kids zaman now. Nah, ini sedang on the way, sedang tahap akhir, tapi covernya sudah kita buat. Nah, agar nyaman, siap ya? Agar nyaman, ada hal yang kemudian harus diperhatikan. Semua harus gembira ya, nggak boleh ada yang nggak gembira. Harus gembira. Teman-teman atau adik-adik semuanya datang ke sini gembira nggak sih sebenarnya? Siap gembira. Jadi kalau saya tadi lihat makan, pergerakan, siap segala macam, dia ingat beberapa tahun ke belakangnya itu. Baru dari sekian lama baru lihat lagi yang seperti ini karena udah nggak pernah lihat. Alhamdulillah wasilah dari pengurus PPI Kota Banjar akhirnya bisa bersilaturahmi lagi ke sini. Ketika diminta respon maka harus ini jika ditanya harus menjawab dan jika kemudian diminta harus melaksanakan. Kemudian berikutnya selama acara tidak perlu menulis, jadi tinggalkan alat tulisnya, nggak boleh menulis, nggak perlu nulis. Apalagi nulis di sembarang tempat, nanti temennya ditulis pinggirnya, disimpan aja, nggak usah nih. Fokus saja ke materi. Kalau ada HP disalin atau off kan, ya, nggak bawa HP kan ya? Nggak. Kemudian fokus saja ke materi dan kita akan mulai dengan menebar senyum. Nah ada rumusnya nih, tahu nggak rumus senyum? 2, 7. 2 cm ke kanan tarik, 2 cm ke kiri tarik, tahan 7 hari kan? 7 detik. Siap praktekkan ya. Itu senyum terbaik itu gitu. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 7 detik. Itu senyum terbaik. Senyum ya, bukan ngakak, bukan. Senyum. Siap praktekkan? Ya, hitungan 3. 3. Ayo. Berarti udah hampir sama enggak ya? Oke, bagus. Itu praktekkan. Ketemu orang 2, 7. 2 cm ke kanan, 2 cm kiri, tahan 7 detik. Itu senyum terbaik ke temannya.
Tapi jangan di pinggir jalan sendirian, itu senyum-senyum sendirian, ngapain gitu ya. Kemudian sayangi teman-temannya. Ini saya pengen lihat bukti sayang sama teman-teman, kan udah 2 hari ini ya bersama-sama. Ayo rangkul teman kanan kirinya, rangkul dulu teman-temannya. Maka saya pisahkan. Ini bahaya kalau tadi nggak dipisahin. Oke, rangkul, sayangi teman-temannya. Kita akan bersenang-senang nih materinya. Udah semuanya, nggak boleh yang nggak pegang, nggak boleh nggak ada yang nggak ngerangkul. Sudah ngerangkul semuanya? Ya, alhamdulillah, hampir ya. Oke. Nah, jangan disamain, tapi alhamdulillah. Langsung dilepasin gitu kan. Takut disamain kan ya. Ya, berarti kan senang, berbahagia, bersenang-senang, nggak usah ada yang cemberut-cemberutan. Siap ya? Nah, kita akan mulai dari ini. Siap ya? Siap, kita akan mulai. Instruksi berikutnya, kan tadi ada kalau ada ditanya jawab, kalau diminta direspon gitu ya, direspon. Sebutkan warnanya, nggak usah mikir, kita ngetes konsentrasi. Sebutkan warna yang muncul di depan, siap? Oke, nggak usah nunggu lama. 1, 2, 3. Nah, masih lola. Ya. Alhamdulillah. Berarti semua teman-teman paskibra di sekolahnya nggak ada yang buta karena berarti normal semuanya. Nggak usah dites lagi berarti kan lo. Kita coba sekali lagi, harus lebih cepat. Siap? Nah, coba sekali lagi. 3, 1. Ulangi. Tekaci. Siap ya? Ya. Ada yang bilang ungu kan. Pabelin bibirnanya. So kerapihkeun heula bibirna. Ya pasti pabelit eta teh. Bibirnya pabelit eta kerapihkan dulu. Ya alhamdulillah lah lumayan. Berarti masih konsentrasi walaupun waktu sudah menunjukkan pukul 1. Siap ya? Alhamdulillah. Nah, judul yang akan disampaikan ini generasi terbaik pembawa perubahan. Teman-teman ini kan generasi terbaik istimewa. Yang namanya generasi terbaik istimewa itu harus membawa perubahan. Kalau teman-teman menjadi orang baik, jangan cukup menjadi diri sendiri yang jadi baik. Akhirnya ditularkan ke teman-teman yang lainnya supaya sama-sama jadi baik. Jadi jangan ingin jadi baik sendirian. Jadi baiklah bersama-sama. Maka oleh karena itu kita akan memahami bagaimana caranya kita sebagai generasi terbaik plus sekaligus akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Itu ya. Lanjut aja. Nah, ini akan membawa kepada sebuah situasi. Wah, anak-anak zaman sekarang kan melek gadget ya, media sosial. Dan dari sekian yang yang diperhatikan media sosial sekarang ini, ternyata isinya penuh dengan kejahatan. Setiap waktu media sosial menampilkan berbagai macam bentuk kejahatan demi kejahatan. Setiap detiknya. Kalau teman-teman perhatikan, jadi jangan cuman main media sosial itu hanya sebatas TikTok untuk FYP, jedak-jeduk apalagi. Nah seperti itu jangan, tapi gunakanlah media sosial untuk mencari informasi sebagai sebuah wawasan yang akan bermanfaat. Dan dari sekian yang kemudian saya analisa, isinya ini hampir kebanyakan media sosial ini isinya penuh dengan kejahatan. Sampai-sampai ini siapa ini? Spider-Man. Sampai-sampai Spider-Man ini stres, galau, ingin pensiun dini dari Spider-Man superhero. Kenapa? Istilahnya nggak maulah, baru juga memberantas kejahatan, pulang ke rumahnya mau ganti baju, tiba-tiba ada kejahatan lagi, nggak bisa istirahat. Pengen istirahat saja. Ini perumpamaan saja bahwa hari ini setiap waktunya teman-teman dilingkari oleh lingkaran-lingkaran yang akan mengantarkan kepada keburukan. Harus ngerti, harus sadar, harus tahu agar tidak menjadi korban keburukan atau jadi pelakunya, bahkan jangan.
Karena di awal kita akan membahas generasi terbaik yang harus membawa perubahan kepada yang baik, bukan menjadi pelaku kejahatan, bukan jadi pelaku keburukan, bukan. Jangan kayak gitu. Itu bukan ciri generasi terbaik. Teman-teman, kalau ada survei di dunia ini, negara yang paling berbahaya, tahu nggak? Apa? Amerika, betul. Masya Allah ini literasinya bagus nih. Negara yang paling berbahaya itu Amerika. Kota yang paling berbahaya di dunia apa? Indonesia. Apa? Negaranya Amerika, kotanya New York. Negaranya Amerika, kotanya New York. Maka kalau teman-teman lihat di Amerika, Hollywood, kalau memproduksi film yang paling banyak diproduksi Hollywood apa? Film apa? Superhero. Benar nggak? Yang banyak diproduksi di Hollywood itu superhero. Superman, Batman, The Avengers, apa lagi? Wonder Woman, apa lagi? Apa? Hampir semuanya superhero. Kenapa? Karena orang Amerika sadar betul bahwa mereka berada dan hidup di negara yang paling berbahaya di dunia. Mereka menginginkan sebuah keamanan, tapi nggak bisa di dunia nyata mengharapkan keamanan. Maka mereka mengimajinasikan dalam sebuah film. Maka superhero itu sebuah imajinatif, fiktif, bohongan, harapan orang Amerika kalau adanya pahlawan superhero yang menyelamatkan kehidupan mereka. Itu kenapa orang Amerika buat film Hollywood bilang film superhero itu latar belakangnya. Sekarang Korea biasanya film-filmnya apa? Yang ngedrakor nih, yang suka drakor. Yang perempuan suka nonton drakor? Yang laki-laki? Tidak di sini di rumah. Drakor isinya romantik, percintaan. Seolah-olah kalau kita nonton drakor itu luar biasa romantis semuanya. Faktanya teman-teman harus tahu, di dunia nyata di Korea itu nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Kenyataannya nggak ada. Itu hanya imajinasi, keinginan orang Korea yang pun tidak terwujud di dunia nyata, mereka aplikasikan dalam sebuah film. Amerika seperti itu latar belakangnya. Korea seperti itu. Indonesia yang tahu. Apa yang sering muncul di Indonesia? Azab. Karena orang Indonesia sering, kalau teman-teman lihat film-film di Indonesia, Indosiar lah, sebutkan Indosiar misalkan, ada yang jadi naga, itu ya, ngapung, ngalangkang nih naga nate, nih edit nate gitu nih kumanya. Kalau anak-anak informatika editingnya tuh bisa kalah sama anak-anak sekolahan. Ini kelihatan itu ya ngalangkang nate, pengen terbang, pengen tembus, pengen ngilang aja tuh. Karena imajinasi seorang Indonesia kayak gitu, pengen sakti. Nggak bisa nyatanya dibuat filmnya seperti itu, jadi ngayal. Nah itulah kemudian kenapa latar belakang bahwa kita hari ini dilingkungi oleh kejahatan. Teman-teman harus melek, buka pikiran, buka wawasan, buka mata, perhatikan sekitar. Harus melek, generasi terbaik ini harus melek. Itu fiktif, yang disebutkan tadi hanya fiktif, tapi ada kisah yang nyata. Ini ada kisah nyata, ini bukan fiktif. Ada kehidupan yang hidup di masa jahiliyah. Ada seorang hidup lahir berkembang di masa jahiliyah. Teman-teman tahu jahiliyah itu apa? Artinya bodoh. Bodoh dari apa? Bodoh kenapa disebut jahiliyah? Bodoh bukan tidak bisa baca dan tulis. Bukan tidak bisa baca tulis ya. Jahiliyah di sana bodohnya bukan tidak bisa baca tulis, bukan. Tapi bodoh di sana. Kenapa saya sebutkan bukan bodoh dalam baca dan tulis? Karena faktanya teman-teman harus tahu orang-orang Arab Quraisy pada waktu itu mereka itu ahli di bidang syair, sastra dan syair. Mana mungkin secara logika orang yang ahli dalam sastra dan syair mereka tidak bisa baca dan tulis. Maka itulah kenapa Allah SWT berikan mukjizat berupa Al-Quran. Karena itu untuk melemahkan keunggulan orang-orang Quraisy berupa syair-syair itu. Contoh misalkan mukjizatnya Nabi Musa apa? Tongkat yang berubah dari ular, memakan ular-ular Fir'aun. Kemudian tongkat itu diketukkan ke batu, keluar 12 mata air. Dengan tongkat itu diketukkan ke lautan, terbelah lautan, kan itu ya. Kemudian datangnya makanan dari langit, kan itu ya. Mana salwa,
Di Al-Quran kayak gitu. Kenapa yang diberikan kepada Nabi Musa oleh Allah seperti itu? Apa yang trending pada masa waktu itu? Yang trending pada zaman Nabi Musa adalah sihir. Maka sihir itu Allah lemahkan dengan menampilkan mukjizat yang akan melemahkan sihir-sihir orang-orang Firaun. Nabi Isa mukjizatnya apa? Bisa menyembuhkan orang sakit. Biidznillah, dengan menyebut nama Allah langsung sembuh. Kayak ya. Kenapa? Padahal itu yang diunggulkan pada zaman Nabi Isa adalah ilmu-ilmu pengobatan. Allah turunkan penyakit yang tidak ada obatnya. Tapi dengan kedatangan Nabi Isa diberikan mukjizat, disembuhkan. Nah itu. Pun begitu dengan orang-orang Quraisy, yang diunggulkan oleh mereka adalah syair. Mereka sangat berbangga-bangga dengan syair-syairnya, tapi dilemahkan Allah dengan Al-Quran. Nah gitu ya. Ada hidup di masa jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Gimana sih masa jahiliyah ini? Satu, ciri jahiliyah pada zaman itu 1444 Hijriah ke belakang, 1400 tahun ke belakang. Ciri yang pertama disebut jahiliyah, mereka tuh suka minuman keras dan mabuk-mabukan. Ini kapan terjadi? Kapan? 14 abad yang lalu. Kemudian kita tarik 14 abad kemudian, kapan? Sekarang saya tanya, minuman keras mabuk-mabukan sudah hilang atau masih ada? Satu, ya. Bahkan lebih dahsyat. Buka lem, irep, mabuk kan itu. Makan daun kecubung, mabuk kan itu ya. Apalagi minum komik sabungkus, mabuk kan itu ya. Sekarang mah. Padahal mereka pada zaman jahiliyah dulu itu cuma sebatas minuman keras saja. Itu yang pertama. Ciri yang kedua apa? Nih, judi. Ini kapan? 14 abad yang lalu. 14 abad kemudian judi masih ada nggak? Bahkan lebih dahsyat, judi slot. Ada yang suka main slot di sini? Awas jangan. Judi itu namanya, perbuatan buruk, perbuatan jahiliyah judi itu. Ya, berarti masih ada judi itu kan? Ada. Yang ketiga, ciri yang ketiga, curang dalam timbangan. Sekarang masih ada nggak? Saya beli barang di marketplace A, yang datang Z. Coba dari A ke Z dekat apa jauh? Jauh. Kalau A ke B yang mending itu. Ini saya pesannya A, yang datang Z, tidak nyambung. Curang, tipu menipu dalam timbangan. Masih terjadi hari ini. Berikutnya apa? Perzinahan. 14 abad yang lalu. Sekarang yang perzinahan masih ada nggak? Makanya melek, buka. Kita ini dikelilingi oleh sesuatu yang buruk. Karena kita adalah generasi terbaik, harus melek, buka wawasan menjadi generasi terbaik dan akan membuat perubahan ke arah yang baik. Jangan menjadi pelaku atau jadi korban, jangan. Sebarkan kebaikan ini. Perzinahan ini masih banyak. Kemarin berita yang sangat mengejutkan apa? Di daerah Jawa Timur. Teman-teman ikuti nggak? Ada ratusan bahkan ribuan yang kemudian melakukan dispensasi pernikahan anak sekolah loh. Bayangin, kan ngeri itu namanya. Kenapa? Perzinahan, hamil di luar nikah. Ini terjadi di sekitar kita. Itu di sana, nggak tahu di Banjar. Ya, maka kita sebagai generasi terbaik harus melek ini. Kita nggak boleh merasa diri sedang pada kondisi yang baik-baik saja. Enggak, kita ini sedang ada pada kondisi yang terburuk. Di sekitar kita ini dilingkupi sesuatu yang buruk-buruk. Maka kita harus menjadi yang terbaik, yang membuat perubahan kepada yang lebih baik. Teman-teman ini agen-agennya, agen-agen generasi terbaik ini harus yakin, harus pede. Siap ya? Kemudian ini, kebiasaan jahiliyah itu apa? Mengubur bayi hidup-hidup, bayi perempuan. Jadi teman-teman perempuan dulu pada zaman jahiliyah itu dipandang remeh, dipandang sebelah mata, gak ada harganya. Kalau ada seorang ibu yang sedang hamil, kemudian melahirkan, dilihat jenis kelaminnya, perempuan langsung kubur hidup-hidup. Karena menganggap perempuan pada zaman itu sebuah aib. Tahu aib ya? Keburukan. Tapi datang Islam ditinggikan derajat wanita. Dulu 14 abad kemudian yang kayak gini sudah hilang atau masih ada? Bahkan saya bilang lebih jahiliyah. Kalau saja orang kafir Quraisy jahiliyah pada zaman dulu, mereka harus melahirkan dulu anaknya, dilihat jenis kelaminnya, perempuan dikubur, baru anak laki-laki dibiarkan hidup. Sekarang 14 abad kemudian nggak perlu nunggu lahir, nggak perlu nunggu lihat jenis kelamin, di dalam kandungan langsung dibunuh. Apa namanya? Aborsi. Coba bayangin. Nggak sejahiliyah gimana kita hidup hari ini?
Dan teman-teman merasa nyaman-nyaman saja, tiktokan, jedak-jeduk saja. Padahal teman-teman harus buka wawasan, buka pikiran, bahwa ada teman-teman saudara kita yang hari ini ada pada kondisi seperti itu. Kalau kita nggak menjadi agen generasi terbaik yang mengajak kepada kebaikan, jangan sampai teman, sahabat, saudara kita menjadi korban berikutnya. Maka harus mau menjadi agen perubahan itu. Siap ya? Hari ini seperti itu kondisinya. Berikutnya apa? Ini ada fragmen. Siapa yang bisa merubah dari masa jahiliyah menjadi masa kebaikan cahaya Islam? Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu lahir pada jahiliyah pada waktu itu. Kita juga lahir pada zaman jahiliyah. Ada kesamaan, maka bersyukur. Ada pada kondisi yang sama dan kita memiliki kesempatan yang sama untuk merubah semua keburukan itu. Bisa semuanya. Akan tetapi kita harus bersama-sama. Nah ini misalkan ini teman-teman ini. Ini misalkan gambar teman-teman. Nah ini gambar teman-teman. Dan ini teman-teman ini sedang dikelilingi oleh berbagai macam panah keburukan, dari mulai gaul bebas, hura-hura, hedonisme, pergaulan, foya-foya dan segala macam. Dari berbagai arah sudut sedang dibidik. Ini satu-satunya sedang dibidik untuk dirusak. Harus sadar ini, harus tahu ini. Kalau enggak, khawatirnya menjadi korban berikutnya. Jangan. Kalau sudah tahu ini, kita punya pertahanan. Kita ini umat terbaik. Umat terbaik itu nomor 1. Ya, tadi di awal kuntum khairu ummah. Kalian itu umat terbaik. Itu pujian yang maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ini siapa namanya ini? Bagas. Kalau dipuji sama wali kelas senang enggak? Dipuji sama orang tua senang? Dipuji sama kepala sekolah? Senang. Yang muji manusia kita senang luar biasa. Ini yang muji Allah. Kuntum khairu ummah. Kalian itu umat terbaik. Yang dipuji siapa? Kita ini umat yang terbaik. Sama manusia saya dipuji senangnya luar biasa. Apalagi yang memuji kita adalah Allah. Harus lebih senang. Bangga kita ini umat terbaik. Umat terbaik itu cirinya ini nomor 1. Tidak sama dengan yang lain. Paling unggul, paling hebat. Itu nomor 1. Umat terbaik itu seperti itu. Teman-teman generasi terbaik. Maka harus seperti ini karakternya. Tapi faktanya hari ini enggak segitu. Ini nomor 1 itu hari ini faktanya. Ada yang kayak gini? Jangan. Katanya ini generasi terbaik. Ada yang kayak gini? Nih. Ada yang gemar jaga-jagadan. Maka generasi terbaik kayak gitu? Ada? Jangan. Gak pantas. Gak cocok. Generasi terbaik. Umat terbaik. Tapi kayak gini. Gak cocok. Gak cocok. Apalagi? Nih. Generasi terbaik. Cocok gak? Gak cocok. Maka jangan ditiru-tiru. Kemarin beberapa waktu kemarin kan viral ya di Banjar. Yang geng motor itu. Dan SMK 2 di sini. Ada? Oh itu SMK 2 kan naik daun kemarin. Itu seperti itu. Jangan. Ya. Gak pantas umat terbaik ini seperti ini. Apalagi? Ini. Umat terbaik. Gak ya? Gak pantas. Umat terbaik, generasi terbaik, pembawa perubahan. Tapi kayak gini, pantas gak? Gak. Apalagi? Nih. Gak pantas sama sekali. Apalagi ini? Nih. Buang bayi sebayangnya. Ini ada ini fotonya. Ngeri ya tuh. Aborsi atau dipaksa untuk dilahirkan, dibuang begitu saja. Gak bertanggung jawab. Ini kerusakan demi kerusakan yang ada pada hari ini dan melibatkan generasi terbaik yang disebutkan generasi terbaik. Teman-teman, buka wawasan, buka pikiran, buka mata, perhatikan sekitar. Jangan ingin merasa hidup nyaman, karena kondisinya tidak membuat kita nyaman. Harus mulai peduli pada diri kita, jangan terlibat yang sama. Peduli kepada teman-teman, sebarkan kebaikan, jaga mereka. Teman-teman kita, peduli kepada keluarga kita, sampaikan juga agar keluarga saudara kita nggak ada yang seperti ini. Peduli, harus peduli. Jangan jadi orang yang egois. Cukup saya saja yang baik, nggak peduli orang lain juga. Dia yang gitu kan? Yang penting saya tidak, jangan kayak gitu. Harus menebarkan kebaikan. Ini. Kenapa sih bisa seperti ini? Ya karena diawali pacaran.
Pacaran awalnya. Ketika kejadian aborsi, buang bayi sembarangan, terjadi perzinahan. Karena di awal yang namanya pacaran. Teman-teman, adik-adik sini ada yang pacaran? Ada yang pacaran di sini? Jujur. Ada? Yakin ada? Apa yang membuat pengen pacaran? Alasannya apa? Ada yang pacaran? Saya yang tanya aja, nggak apa-apa sok. Apa yang membuat pengen pacaran itu apa sih alasannya? Apa alasannya? Alasannya apa? Alasannya? Ayo, kan tadi diminta jawab kan? Apa? Kenapa pacaran? Alasannya apa? Kan harus ada alasannya kan? Kenapa nerima si dia? Kenapa nerima doi? Kenapa? Ada alasannya kan? Apa alasannya? Penambah semangat belajar katanya ya. Ada kayak gitu? Ada yang ingin menambah semangat belajar? Orang tuanya kemanain? Tambah semangat belajar karena si dia, orang tua kemanain? Kalau tujuannya semangat belajar bukan karena dia, orang lain, orang asing yang padahal nggak peduli sama kita. Lihat orang tua kita yang mereka benar-benar peduli kepada anaknya kita. Kalau ingin menambah semangat motivasi belajar lebih baik, maka lihat orang tua, bukan karena dia, bukan. Dia itu siapa? Orang asing. Karena orang asing, simpanlah pada tempatnya. Jangan dibiarkan. Gak bohong kalau misalkan motivasi pas semangat belajar, bohong. Yang ada waktu terbuang sia-sia. Gak ada ceritanya. Mau belajar tiba-tiba dia nge-WA, gak jadi belajarnya. Ya kan? Oh itu. Maka buang. Kalau kita ingin menambah semangat motivasi belajar, dorongannya karena orang tua. Siapa sih dia? Dia sama bilangnya aku sayang kamu, aku rindu sama kamu, aku cinta sama kamu. Sama siapa? Sama orang lain, sama orang asing. Kamu lagi ngapain? Kamu udah makan belum? Sama siapa? Sama orang asing. Sama orang tua kayak gitu enggak? Tanya, sama orang tua kayak gitu? Pernah nanya setiap hari, Ma udah makan belum? Ma lagi apa? Ma ade sayang mama, ma ade sayang ayah. Pernah ngomong gitu? Kapan terakhir? Lebaran katanya. Kenapa sama orang asing kok mudah lisan kita itu ngucapin kayak gitu? Ya, buang ke tempatnya. Kalau di kegiatan kajian seminar gitu, ya teman-teman buka, bawa handphonenya, silakan ketikkan, ikuti. Mulai hari ini hubungan kita akhiri, hubungan hari ini akhiri. Coba kirimkan ke pasangannya masing, kirim gitu. Yang nggak dikirim diambil handphonenya milik panitia. Jadi pulang dari kegiatan itu sudah berakhir hubungan yang harus gitu konsekuensi. Kalau pelajar teman-teman pelajar cuma satu, belajar sungguh-sungguh, berbakti ke orang tua, ngaji itu aja. Gak usah mikirin si dia, ribet. Coba sama akang tetehnya tuh, akang teteh juga nggak ada apa yang pacaran tuh. Ya nggak ada ya, nggak ada. Ribetin, ya. Oke ya. Maka yang harus kita lakukan adalah waktunya berubah. It's time to change. Waktunya untuk berubah, menggapai kesuksesan. Teman-teman pengen sukses kan? Pengen sukses? Kalau pengen sukses, kalau saya tanya siapa yang sukses, angkat tangannya, katakan saya. Siap? Ya, saya ulangi lagi. Siapa yang ingin sukses? Yakin? Sekali lagi. Angkat tangannya, katakan saya gitu, sing keras. Kalau yang sukses itu motivasinya tinggi. Jangan gini, siapa yang sukses? Angkat tangannya, katakan saya. Terus keras, satu motivasi harus tinggi. Ya, siapa yang ingin sukses? Angkat tangannya, katakan saya. Lumayan lah. Ya, turunkan tangannya. Kita buktikan gimana caranya menggapai sukses. Ya, pertama, kunci menggapai sukses. Ingat-ingat. Gak usah ditulis, harus diingat-ingat. Anak-anak pasir itu IQ-nya tinggi gitu. Pertama, kenali potensi terbaik teman-teman. Apa potensi terbaik teman-teman apa sih? Nih, potensi terbaik nih. Kita punya akal. Itu potensi dasar terbaik bagi teman-teman.
Dengan akal kita mampu memikirkan segala sesuatu dan menciptakan prestasi. Jangan pesimis, jangan underestimate, jangan nggak percaya diri. Ini lihat, karena ada segini nih, false belief. Saya nggak ada turunan sukses, saya orang biasa-biasa. Nih jadi penghalang. Apalagi nilai saya selalu jelek, kayaknya nggak mungkin dapat prestasi, nggak mungkin dapat sukses, kayak gitu. Terus apa lagi? Orang tua saya nggak mampu, apa bisa saya menjadi anak yang sukses? Nah ini, hati-hati kalau muncul. Apalagi tubuh saya nggak sempurna, apa bisa sama dengan yang orang lain bisa menggapai kesuksesan? Apalagi yang terakhir, saya kan orang desa, orang pedalaman yang ngerti apa-apa. Apa mungkin saya bisa sukses? Ini false belief. Ditinggalkan, dihilangkan. Jangan sampai ada pikiran-pikiran semacam ini. Karena kita punya potensi yang hebat. Apa itu? Akal modal dasar potensi hebat. Kalau ada ucapan-ucapan sini dalam diri kita, buang jauh-jauh. Bagian buktinya? Kita buktinya satu. Nih seperti Dix. Gak sempurna kan? Gak sempurna fisiknya. Tapi orang ini menjadi orang yang sukses. Jadi kalau ada bayangan dalam mindset pemikiran kita, asal mungkin enggak ya? Bisa enggak ya? Mampu enggak ya? Hilangkan. Semua bisa, mampu. Karena dimulai dari potensi akal terbaik kita. Jadi trainer terbaik internasional. Teman-teman, sempurna kan semuanya di sini? Fisik sempurna kan? Pasti kan sempurna kan? Maka harus yakin. Kalau seorang yang nggak sempurna saja fisiknya bisa sukses, apalagi yang kita yang sempurna, pasti harus lebih sukses. Itu munculkan nanti kita. Bisa? Bisa. Apalagi siapa lagi? Nih, Raini. Pernah dengar beritanya Raini? Tahu? Anak tukang beca yang menjadi lulusan terbaik dengan IPK 3,96. Coba bayangin, lulusan terbaik padahal dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan mohon maaf, ayahnya tukang beca. Kalau Raini tetap memelihara false belief-nya, mungkin nggak jadi lulusan terbaik. Gak mungkin. Dia akan nyerah di tengah jalan. Karena false belief-nya dihilangkan, maka kesuksesan itu didapatkan. Bahkan sekarang S2-nya di Birmingham. S3-nya juga sama, di Birmingham, Inggris. Beasiswa semuanya. Dari anak seorang tukang beca. Gak ada yang tidak mungkin. Karena kita punya potensi yang sama, yaitu akal. Akal itu potensi terbaik yang Allah titipkan kepada kita. Maka manfaatkan potensi terbaik kita. Apalagi teman-teman generasi terbaik. Berpikirlah sesuatu yang positif. Yang berikutnya, ciptakan prestasi. Kalau kita sudah kenal potensi yang kita miliki, berikutnya ciptakan prestasi. Prestasi itu lebih identik dengan kesuksesan. Kalau berprestasi berarti sukses. Kan itu ya. Kalau begitu saya ingin tanya, apa arti sukses menurut teman-teman? Saya ingin tanya ini. Bagas dulu. Sukses itu apa sih? Siap, disuruh jawab. Sukses menurut saya adalah bisa mencapai titik yang kita inginkan. Titik yang diinginkan. Apa itu titiknya? Kenapa enggak koma? Kenapa enggak tanya-tanya? Kenapa enggak tanda seru? Kenapa harus titik? Titiknya apa? Harus spesifik. Ketika berhasil mencapai sesuatu pada titik yang diinginkan. Apa itu yang diinginkan itu? Harus spesifik. Ini mimpi, harus spesifik. Jangan global, harus spesifik. Apa? Coba. Siap, cita-cita. Apa cita-citanya? Siap, insyaallah abdi negara. Abdi negara. Apa sih sukses itu? Siap, menjawab sukses itu. Siap, menjawab sukses itu adalah ketika kita telah mencapai sesuatu yang kita inginkan. Apa? Seperti cita-cita. Ya apa cita-cita? Siap, pengusaha. Pengusaha, masya Allah. Ada yang jadi abdi negara, ada yang jadi pengusaha. Setuju nggak? Sukses ketika jadi abdi negara, jadi pengusaha. Setuju nggak? Siapa lagi? Satu lagi dari perempuan. Sukses itu apa sih? Sukses menurut saya adalah ketika kita memiliki sebuah mimpi dan kita sudah bisa mencapai mimpi itu. Apa mimpinya? Siap banyak. Satu yang paling utama.
Kan yang belum katanya sampai. Apa? Ayo. Mimpi saya ingin menjadi orang yang memiliki cita-cita, yaitu insya Allah ingin menjadi akpol. Akpol, Masya Allah. Akpol, abdi negara, pengusaha. Satu lagi, perempuan tadi dua-dua kan? Apa sih cita-cita? Apa sukses itu? Siap, ingin menjawab. Sukses menurut saya adalah di mana kita bisa menikmati dan merasa bahagia akan apa yang telah kita lakukan dan kita capai. Bahagia apa yang telah kita capai. Pengusaha, abdi negara, terus akpol, dan bahagia terhadap apa yang kita capai. Itu sukses. Setuju nggak? Setuju? Mari kita buktikan. Sukses itu apa? Jing jing jing. Nanti teman-teman pasti akan berubah. Mindset sukses itu apa? Yakin saya akan berubah. Dulu juga saya seperti itu. Sukses itu ini. Ternyata ketika dikasih tahu suksesnya gini, hilang semuanya. Kita buktikan. Sukses itu apa sih sebenarnya? Kan semua kita ingin sukses kan? Ingin sukses? Siapa yang ingin sukses? Angkat tangannya. Katakan saya. Semuanya pengen sukses kan? Ini tim video sudah nggak? Oh, tunjukkan. Kita buktikan. Satu. Siapa ini? Robin Williams. Pinter, udah baca kan itu. Aktor Hollywood. Ganteng, dapat nggak? Dapat. Popularitas dapat. Terkenal, aktor. Harta, kekayaan, apapun yang diinginkan bisa dibeli. Sukses nggak? Sukses kan? Kan tadi, apa yang diinginkan, yang dicita-citakan tercapai. Berarti Robin Williams menjadi aktor, sukses, harta banyak, melimpah. Berarti masuk sukses? Tahu nggak akhir hidup Robin Williams di mana? Bunuh diri, benar itu. Bunuh diri. Robin Williams itu bunuh diri. Jadi sukses yang didapatkan dia adalah sukses palsu. Satu. Yang kedua, nah ini Heath Ledger. Kalau teman-teman yang nonton Joker pasti tahu. Pemeran Joker terbaik dari sekian pemain Joker, dia pemain Joker terbaik. Orang Australia, tampan karena masih muda, kaya raya, populer. Akhir hidupnya gimana? Overdosis, mati, obat, sukses, kayak gitu. Enggak, satu lagi, Whitney Houston, diva pop dunia terkenal, semuanya bisa dia dapatkan. Gimana akhir hidupnya? Bunuh diri lagi. Jawabannya apa sih yang kita inginkan? Karena tujuan sukses dengan teman-teman kan pengusaha, abdi negara, akpol, mimpi-mimpinya tercapai bahagia, kan ujung-ujungnya materi. Rubah mindset itu. Sukses itu enggak itu. Karena kalau yang dituju itu, kalau gagal berarti enggak sukses kan? Kecewa, enggak mau gerak lagi, enggak mau move on lagi. Karena yang didapatkan di contoh-contoh ini, apa sih yang enggak bisa diinginkan? Semuanya bisa, tapi justru semuanya palsu. Ada sesuatu yang hampa yang mereka rasakan itu. Berarti sukses itu lebih dari apa yang kita pikirkan sekarang. Sukses itu, ya. Lantas apa? Nah ini, sukses itu kita lihat di video yang pertama saja. Karena sampai jam 2 ya. Kita lihat di video yang pertama saja. Saya minta tolong ke operatornya, kangnya. Nomor satu. Nah ini. Kita lihat aja ya. Nggak main ya. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most Berapa menit itu? handsome, 3 ya? the smartest, the most clever, the kindest,
do well at school. Daddy is just great, but Ini dihilangin tuh. Ini dihilangin. he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
Gimana? Aman? Masya Allah. Oke. Jadi sukses itu apa sebenarnya? Saya kasih tahu. Satu-satunya sukses yang bisa kita dapatkan dan semua pasti bisa dan tidak mungkin untuk tidak gagal adalah menjadi anak yang solihah. Itu puncak kesuksesan seorang anak bagi orang tua. Karena apa? Orang tua nggak butuh anaknya itu orang sukses secara materi kaya, tapi mereka lupa ke orang tuanya. Enggak butuh itu. Coba adik-adik, teman-teman semua pulang ke rumah, tanya ke orang tuanya, "Mah, Pah, apa yang diinginkan mama papa ke adik?" Pasti jawabannya, "Mama, bapak ingin lihat adik jadi anak yang solih dan solihah." Maka wujudkan itu. Wujudkan. Jadi pengusaha boleh, tapi pengusaha yang soleh. Jadi abdi negara boleh, tapi abdi negara yang soleh. Jadi akpol boleh, tapi akpol yang solihah. Apapun bentuk cita-citanya, tapi ingat yang harus pertama kali kita raih adalah apa? Menjadi anak yang solih dan soleh. Karena itu tabungan terbaik bagi orang tua kita kalau mereka mendahului kita, kan itu. Apa dengan kesuksesan harta kita, orang tua meninggal, orang tua butuh itu? Enggak. Yang dibutuhkan ketika orang tua meninggalkan kita bukan harta, bukan popularitas, bukan jabatan, tapi doa-doa yang dilantunkan dari anak-anak yang solih dan solihahnya. Sukses pertama itu. Karena berapa banyak orang sukses dari urusan dunia, tapi mereka lupa kepada orang tua. Banyak yang kayak gitu. Padahal kalau kita berbicara orang tua, Masya Allah, gak ada bandingannya kalau kita berbicara orang tua. Bahkan manusia yang pertama yang mendoakan kita sebelum lahir, bahkan di perut sendiri, perut ibunya, ada orang tua kita. Dielus-elus perutnya sambil didoakan, belum lahir anaknya, tapi sudah didoakan terlebih dahulu. Sayangnya luar biasa, apalagi kalau sudah melahirkan, ngeri. Kalau adik-adik teman-teman lihat bagaimana proses melahirkan seorang anak, taruhannya itu nyawa. Taruhan nyawa yang dilahirkan teman-teman adik-adik semua.
Maka balaslah kemudian pengorbanan orang tua, ibu kita dengan korban nyawanya, dengan jadi anak yang soleh-solehah. Ayah kita dengan berbagai macam upayanya, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk menghidupi anaknya. Balaslah mereka dengan menjadi anak yang soleh-solehah. Itu cita-cita tertinggi seorang anak dan harapan tertinggi seorang orang tua. Itu ya. Boleh apapun cita-citanya, tapi jadilah yang soleh dan sudah, itu yang pertama dulu. Ya. Nah itu ya. Nah maka kapan terakhir kali kita melihat mereka itu tersenyum bahagia? Kapan terakhir? Tadi. Buat mereka bahagia. Mereka orang tua bahagia, hidup adik-adik semuanya pasti bahagia. Pasti itu jaminannya. Jangan buat mereka kecewa. Jangan buat mereka sedih. Buat mereka tersenyum, bangga dan bahagia kepada anak-anaknya. Kemudian bahkan apakah kita belum sama sekali membuat mereka bahagia? Introspeksi diri. Ingat kapan terakhir melukai hati mereka. Cepat-cepat minta maaf. Cepat-cepat. Dek, tolong beliin ini ke warung. Nanti mah, kan itu. Nanti mah. Siapa kita kalau tanpa mereka? Cepat-cepat pulang dari sini. Cepat-cepat. Mah, Pak, doain adik yang terbaik, minta maaf perbanyak kesalahan. Itu nggak ada salahnya. Kok aneh kayak gini, pulang-pulang di Klasar Paskibra kok kayak gini, kan bagus itu. Daripada pulang di Klasar Paskibra, pulang-pulang ke orang tua masih melawan, susah dia diperintah, apa buktinya? Kan ya? Atau apa lagi? Sampai kapan kita mereka terus kesusahan ngasih ke kita, sedangkan waktu terus berjalan dan mereka semakin melemah. Urat, pernah enggak waktu tidur teman-teman lihat urat-urat kulit di mereka, pernah lihat? Udah keriput, udah kelihatan. Lelah itu namanya. Sayangi mereka. Atau apa? Tidak kita melihat betapa mereka sangat mencintai kita. Maka real sukses itu ini contoh, salah satu contoh real sukses ini. Ada yang tahu ini? Siapa? Kenal siapa ini? Kenal? Siapa? Kenalan di mana? Kan kenal katanya. Kenalan di mana? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu hafal 7 bahasa. Baik, 7 bahasa. Kita berapa bahasa? Sunda, Inggris, Indonesia, 4 lah. Bahasa tubuh. 1 lagi. 6 bahasa kalbu. Apa lagi? Muhammad Al-Fatih itu 7 bahasa dikuasai. Kalau teman-teman lihat biografi sejarah Muhammad Al-Fatih, tertakjub-takjub. Bahkan Muhammad Al-Fatih masa kecilnya bandelnya luar biasa. Anak bandel. Tapi kenapa di usia 21 tahun bisa menaklukkan sebuah benteng yang tidak pernah ditaklukkan 850 tahun lamanya. Teman-teman berangkat lihat ke Turki, ada satu benteng namanya Konstantinopel. Satu-satunya manusia yang bisa merobohkan benteng itu, yang 3 lapis itu, Muhammad Al-Fatih. Sukses. Real sukses, dibina dari sisi keduniaan, tapi tidak hilang ruh keagamaannya. Kita menang pengusaha solih, tapi mantap dalam urusan agamanya. Abdi negara solih, mantap dalam urusan agamanya. Akpol atau apapun bentuk cita-cita kita, jadi solih dan solih, tapi jangan peran agama yang dihilangkan. Karena solih itu identik dengan urusan, dekat dengan urusan ibadah, dekat dengan urusan agama. Enggak ada ceritanya solihah itu jauh dari urusan agama, enggak. Muhammad Al-Fatih dibentuk solih dan dibentukan solih itu dibentukan dari urusan keagamaan oleh orang tuanya, dididik luar biasa menjadi seorang yang luar biasa. Ingin lebih jauh tentang mengenal lebih jauh Muhammad Al-Fatih, tinggal buka saja, buka literaturnya. Banyak contoh. Atau ini Imam Asy-Syafi'i juga sama. Buka literaturnya bagaimana seorang Imam Asy-Syafi'i. Real sukses itu seperti ini. Ya. Itu. Dan prestasi terbaik yang bisa kita persembahkan untuk orang tua adalah kesolihan. Ingat satu lagi ini. Jadi kuat. Kesolihan dalam diri kita. Itu prestasi terbaik. Ingat baik ya. Prestasi terbaik. Baik kita adalah kesolihan pada diri kita. Siap jadi solih? Solih mah laki-laki bukan perempuan. Siap jadi solih? Siap jadi solihah? Siap jadi solihah?
Jawab tuh Kang, jadi gini, jangan apa? Jangan kecelek, itu kecelek. Siap jadi solih? Siap. Warin soleh, siap jadi solih? Siap. Siap jadi solihah? Siap. Prestasi terbaik kesolihan kita. Prestasi identik dengan sukses. Prestasi terbaik, sukses terbaik menjadi individu yang anak yang solih dan solihah. Nah, itu kita lewat saja. Di lain kesempatan bisa kita bahas ini karena panjang. Nah, ini enggak bunyi ya? Bisa di setel nggak? Enggak, back. Nah ini. Tuh. Ini diklik ininya. Nah, bisa nggak? Keluar? Nah, keluar. Oke. Ingat perintahnya. Cari pasangannya satu orang. Siap? Kanan, kiri, belakang. Siap? Hitungan 3 sudah punya pasangannya masing-masing. 1 2 ada, cari pasangannya. 3 berhadapan dengan pasangannya. Ambil kertasnya, alat tulisnya ambil, pulpen dan alat kertas bukunya diambil. Perhatikan instruksi berikutnya. Giliran satu orang. Tulis cita-cita, harapan, keinginan di buku itu. Kalau udah selesai, aminkan oleh temannya. Giliran pun berikutnya. Paham? Terserah mau siapa dulu. Tulis harapan, cita-cita, keinginan apapun yang diharapkan. Ditulis, dibacakan, kemudian diaminkan oleh teman pasangannya. Pun begitu sebaliknya. Siap? Dikasih waktu 3 menit. Silakan. Tulislah harapan cita-cita terbaik, karena akan ada orang yang akan mengaminkan. Menit terakhir. Kalau sudah selesai, langsung ucapkan ke teman pasangannya, dengarkan baik-baik. Kalau sudah selesai, aminkan. Kemudian bergiliran bacakan, kemudian aminkan. Ya, silakan, bisa dimulai. Yang keras biar kedengaran. Ulangi lagi. Ya, waktunya untuk membacakan, silakan.
Sudah? Kalau sudah, kembali ke asal tempat duduknya. Tulisan itu disalin di kertas karton, ditulis dengan tulisan yang besar, ditempel di kamar yang setiap waktu kalau kita masuk kamar bisa terbaca. Siap? Setiap kita masuk kamar terbaca. Setiap kita akan keluar kamar terbaca. Simpan di tempat yang bisa terbaca. Itulah cita-cita, harapan adik-adik teman-teman semua, dan semuanya sudah diaminkan. Insya Allah, yakin, optimis, percaya, semuanya pasti akan terwujud. Siap? Amin. Masya Allah. Kalau begitu, rangkul temannya. Masya Allah. Wasilah di kelas hari ini tambah teman. Angkat tangannya. Siap? Contoh, Bagas ini contoh ya. Udah ya, sedih-sedihannya udah. Yang sedih-sedihan lagi. Contoh. Instruksinya, dengarkan kata-kata dari saya. Misal contoh. Wahai sahabatku, maka sebutkan wahai sahabatku. Bisa? Bangunkan, wahai sahabatku. Bisa? Ya. Setiap saya ucapkan sembari apa ini ya namanya? Menepuk pundaknya. Ya, sekarang duduk lagi. Ikuti kata-katanya. Angkat tangan kanannya. Tangan kanan. Labuhkan di pundak teman yang sebelah kanannya. Ya. Siap? Oke, perhatikan. Ingat kata-katanya. Siap? Sambil disebutkan, sambil tepuk pundaknya. Wahai sahabatku. Ulangi. Wahai sahabatku. Tetaplah bersamaku. Di sampingku. Menyertaiku. Dalam kondisi terbaik. Menjadi baik. Menyebarkan kebaikan bersama-sama. Wahai sahabatku, ingatkan aku jika aku ada salah. Wahai sahabatku, bersamalah denganku dalam suka, dalam senang, dan penuh bahagia. Wahai sahabatku, tetaplah di sini, di sampingku. Giliran tangan kiri, balas ucapannya. Angkat dulu tangan kirinya, angkat dulu. Siap? Balas ucapan sahabatnya. Ya, labuhkan ke pundak di sebelah kiri. Siap? Dan wahai sahabatku, terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup. Udah cukup. Jangan lama-lama tuh, jam 2 lebih. Oke. Ya, jadi maka saatnya mengambil langkah. Terakhir, gosok tangannya. Pelan dulu. Gosok tangannya pelan-pelan. Semakin cepat, semakin cepat. Kecepatannya ditambah. Terus. Pegang dagu. Masya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full itu.
Ya, terima kasih kepada Kurniawan yang telah menyampaikan materi yang sangat wow gitu ya. Nah, gimana nih